Halo semuanya, kami dari kelompok S-Edul akan menjelaskan tentang Depth First Search. Kelompok ini berisikan anggota yaitu Dias Ilyasa, Dio Fajri, M. Farel, dan Ricky. Di sini saya akan menjelaskan tentang Depth First Search. Depth First Search atau DFS merupakan suatu algoritma pencarian yang bekerja dengan mencari menggunakan metode lintasan pada suatu tree atau graph data dalam implementasinya menggunakan stack data. Di sini DFS bekerja dengan mencari jalur terpanjang yang dapat ia lalui dan tidak boleh menuju ke node yang sama saat melakukan perjalanannya. Kompleksitas waktu dari DFS yaitu 0, buka kurung, V tambah E, tutup kurung, di mana V merupakan sudut dan E merupakan ujung-ujung dari data tersebut. Cara kerja Depth First Search atau DFS. Melakukan deklarasi jumlah node. Namun sebelum itu pastikan semua node sudah aktif. Lalu memulai dengan starting point atau starting node yang dituju. Setelah itu, node akan menghapus tab teratas dan merubah statusnya menjadi process state. Setelah itu, akan menambahkan node terdekat ke dalam stack dan merubahnya menjadi waiting list. Lalu akan dilakukan looping dari menghapus node stack teratas dan menambah node terdekat sehingga stack empty. Sekarang kita akan masuk ke dalam cara kerja DFS pada graf. Hal pertama yang dilakukan pada algoritma ini adalah memilih node. Pada graf ini, node yang dipilih adalah node A. Node A akan dicatat sebagai visited dan di-push ke dalam stack. Lalu A akan di-pop ke output. Setelah itu, algoritma ini akan mengecek edge dari A, yaitu C, E, D, dan B. Karena dipilih sesuai abjad, maka node B yang dipilih. Node B akan dijadikan sebagai visited dan di-push ke dalam stack. Lalu di-pop ke output. Lalu algoritma akan mengecek edge dari B, yaitu A dan D. Karena A sudah di-visited, maka algoritma akan melanjutkan ke node D. Node D lalu ditandai visited dan di-push ke stack dan langsung di-pop menjadi output. Lalu algoritma akan mengecek edge dari D, yaitu E dan H. Node E dan H belum di-visited, dan karena sesuai abjad, maka kita akan melanjutkan ke node E. Node E lalu ditandai visited dan di-push ke stack, lalu di-pop ke output. Lalu algoritma akan mengecek edge dari E, yaitu A, D, dan F. Karena A dan D sudah di-visited, maka kita akan melanjutkan ke node F. Node F lalu ditandai visited, lalu di-push ke stack, dan di-pop ke output. Lalu algoritma akan mengecek edge dari F, yaitu G dan H. Keduanya belum di-visited, dan karena sesuai abjad, maka lanjut ke node G. Node G ditandai visited, di-push ke stack, lalu di-pop ke output. Karena G tidak mempunyai edge lagi selain F yang sudah di-visited, maka algoritma akan menghapus G dari stack, sehingga F berada di stack paling atas. Lalu, algoritma akan mengecek edge dari F, yaitu G dan H. Karena G sudah di-visited, maka lanjut ke node H. Node H ditandai menjadi visited, di-push ke stack, lalu di-pop ke output. Lalu algoritma mengecek edge dari H, yaitu D dan F. Karena semua sudah di-visited, maka H dihapus dari stack, sehingga F berada di paling atas stack. Lalu algoritma mengecek edge dari F. Karena semua sudah di-visited, maka F dihapus dari stack, sehingga E berada di paling atas stack. Lalu algoritma mengecek lagi edge dari E, yaitu F, A, dan D. Karena semua sudah di-visited, maka E dihapus dari stack, sehingga D berada di paling atas stack. Lalu algoritma mengecek lagi edge dari D, yaitu
E, H, A, dan B. Karena semua sudah di-visited, maka D dihapus dari stack, sehingga B berada paling atas stack. Lalu algoritma akan mengecek edge dari B, yaitu A dan D. Karena semua sudah di-visited, maka B dihapus dari stack, sehingga A berada di paling atas stack. Lalu algoritma akan mengecek edge dari A, yaitu E, D, B, dan C. Karena E, D, dan B sudah di-visited, maka lanjut ke node C. Node C akan ditandai sebagai visited, lalu di-push ke stack, dan di-pop ke output. Lalu algoritma akan mengecek edge dari C, yaitu A. Karena A sudah di-visited, maka C dihapus dari stack, sehingga A berada di paling atas stack. Algoritma pun akan mengecek edge dari A, tetapi karena semua sudah di-visited, maka A dihapus dari stack. Begitulah cara kerja DFS pada graf. Saya akan menjelaskan pseudocode dari depth first search. Pseudocode ini akan diberi nama DFS dengan input G. Jadi untuk line 2 sampai line 7 itu akan melakukan set label terhadap semua vertex dan edge menjadi belum dikunjungi dan belum ditemukan atau unvisit dan undiscovered. Lalu selanjutnya untuk memulai kita akan memilih salah satu vertex dan akan mengunjunginya dengan fungsi yang baru. Fungsi inilah yang akan menunjukkan bagaimana algoritma dari depth first search ini bekerja. Setelah mengunjungi salah satu vertex, kita akan set label vertex yang dikunjungi tersebut menjadi visit atau telah dikunjungi. Dan selanjutnya kita akan cek semua edge yang berhubungan dengan vertex tersebut. Jika edge tersebut masih berlabel undiscovered, maka kita akan cek vertex ujung dari edge tersebut yang berhubungan dengan edge tersebut. Jika label dari W atau vertex yang berhubungan dengan edge tadi masih unvisit, maka label dari edge yang berhubungan tadi akan diberi label discover atau telah ditemukan. Dan kita akan melakukan visit terhadap W tadi. Selanjutnya itu akan menjadi sebuah loop dan akan mengulangi dari set label tadi telah dikunjungi. Tapi, jika label dari W telah dikunjungi, maka label dari edge yang tadi akan diberi label back atau ujung dari edge tersebut telah dikunjungi. Hal itu akan terus terjadi sampai akhirnya semua edge dan vertex telah berhubungan atau telah tidak ada lagi vertex dan edge yang undiscovered dan unvisit. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di penjelasan berikutnya.